Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia di mana kita hidup hari-hari ini sedang penuh dengan gerakan-gerakan kudeta. Kalau kita perhatikan, baik secara politik misalnya di dalam negara-negara, ya kan, lalu juga dalam dunia bisnis, ya kan, yang satu menyingkirkan yang lain, ya kan, dan juga kalau kita mau jujur dalam dunia pelayanan, gerakan kudeta ini sudah mulai merebak, saudara, sehingga hamba Tuhan yang satu digeser sama hamba Tuhan yang lain, gembala sidang digeser oleh wakilnya, ya kan, atau gembala sidang digeser oleh pengerjanya, ya kan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita mau jujur, kita perhatikan di dalam Alkitab, maka hamba-hamba Tuhan yang dahsyat dalam Alkitab tidak pernah mengenal gerakan kudeta ini. Bandingkan misalnya dengan Yosua terhadap Musa. Walaupun Yosua sudah memegang peranan yang sangat penting, kita ingat dalam peperangan itu bagaimana Musa naik ke atas bukit berdoa dan Yosua yang berperang. Berarti Yosua sudah memegang peranan yang sangat penting. Tetapi dengar firman Tuhan, dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, pergilah, aku menyertai engkau. Dengan lain kata, Yosua gak mau kudeta Musa. Apa yang terjadi? Yosua tetap tunggu sampai waktu Tuhan. Begitu juga kita lihat Daud kepada Saul. Walaupun roh Tuhan jelas sudah undur dari Saul, tetapi Daud menanti sampai Saul mati, baru Daud menduduki tahta kerajaan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita pelajari kenapa sebetulnya orang hari-hari ini saling mengkudeta. Yang pertama, karena tidak sadar akan waktu Tuhan. Tuhan sudah berfirman dalam firman-Nya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dengan lain kata, meskipun seseorang memang punya karunia memimpin, tetapi kalau dia dapatkan dengan jalan kudeta, maka itu bukan cara yang baik. Kenapa? Karena ada waktunya Tuhan. Kalau waktu Tuhan mengangkat, gak perlu lewat gerakan kudeta. Kalau waktu Tuhan mengangkat, ada saja jalannya dan selalu lebih baik dari segala sesuatunya. Haleluya. Yang kedua, kenapa orang kudeta? Karena merasa hebat sendiri. Dan biasanya ketika orang merasa hebat sendiri, lalu setan mulai kirim orang-orang yang suka manas-manasi, ya kan, suka niup-niup, ya kan, suka menyanjung-nyanjung. Nah, biasanya orang kalau udah merasa hebat sendiri ini gak tahan dikipas-kipas, gak tahan ditiup-tiup, ya kan, disanjung-sanjung. Nah, ini akhirnya gerakan kudeta terjadi. Yang ketiga, kenapa orang mengkudeta yang lain? Karena tidak menyadari hukum tabur tuai. Saudara, dalam hidup ini ada hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Artinya kalau kamu taburnya di dalam kudeta, maka yang kamu tuai juga kekerasan seperti itu. Dan yang keempat, kenapa orang saling mengkudeta satu sama lainnya? Karena memang hidupnya jahat. Orang kalau hidupnya benar, orang kalau hatinya baik, meskipun ada kesempatan, dia tidak akan mengkudeta. Kenapa? Karena dia lebih takut akan Tuhan daripada apapun. Tetapi kalau seorang memang hidupnya jahat, ada lobang sedikit, ada kesempatan sedikit, langsung masuk dan mengkudeta. Karena itu, biarlah kita menjadi orang-orang yang percaya waktu Tuhan, yang sabar akan waktu Tuhan, yang menanti waktu Tuhan, dan melihat jalan Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita
penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bahas memang tentang kudeta. Apa itu kudeta? Kudeta adalah pengambil alihan kekuasaan secara kekerasan. Artinya pengambil alihan kekuasaan bukan di waktu yang tepat, tetapi dengan cara dan maunya sendiri, saudara-saudara. Nah, kalau kita pelajari dalam Alkitab, Tuhan mengajar kita untuk menyadari, bukan pasrah, bukan sekadar tunggu takdir, tetapi Tuhan mau kita menyadari bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pembahasan tentang kudeta ini kita belajar dari 2 Samuel pasal 1, 2 Samuel pasal 1, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. 2 ayat penting kita mau pelajari sebagai pembuka dari 2 Samuel ini di bawah judul perikop, Daud menerima kabar kematian Saul. Setelah Saul mati, dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklak, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Nah, perhatikan kalimat ini pada ayat yang pertama, setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklak. Bayangkan, saudara yang kasih dalam Tuhan, musuhnya Daud, orang yang selalu merancangkan yang jahat buat Daud, sekarang mati. Nah, Daud kembali dari peperangan terhadap orang Amalek di Siklak dan dia merebut kemenangan yang besar. Bayangkan, hari itu sebenarnya adalah hari yang luar biasa. Nah, namun saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak seperti yang kita bayangkan. Kita ini kalau ada orang-orang yang menyakiti kita, lalu tiba-tiba mati, ya kan, mungkin dalam hati kita, biarin, rasain, biar mampus tuh orang. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud ini luar biasa. Meskipun ia tahu roh Tuhan sudah undur daripada Saul, tetapi ia tetap menjaga hatinya benar. Meskipun ia juga sudah disakiti, bahkan ia sebetulnya sudah diurapi untuk sebagai raja, tetapi dia sebenarnya tetap sabar dalam menanti waktunya Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pelajaran ini penting untuk kita pelajari. Bagaimana dia tidak bersuka cita untuk kematian Saul, tetapi tetap menanti waktu Tuhan di balik segala perkara. Mengapa ini bisa terjadi? Yang pertama, karena keyakinan bahwa jalan Tuhan adalah jalan damai. Saudara yang kasih dalam Tuhan, selalu saya bilang God's way is the best way. Jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Kenapa? Karena God's way is a peaceful way. Jalan Tuhan adalah jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Karena apapun yang Tuhan kerjakan selalu akan membawa damai sejahtera. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Daud yakin betul kalau dia hanya mengandalkan kekuatan dirinya, dia mengandalkan kekuatan orang-orangnya, maka yang terjadi justru perpecahan. Tetapi karena dia tunggu waktunya Tuhan, dia jalani jalannya Tuhan, maka jalan damai sejahtera dia raih. Yang kedua, bagaimana hal ini bisa terjadi? Kok orang sudah nyakitin, orang sudah ngecewain, bahkan roh Tuhan sudah undur, tetapi Daud tetap sabar karena karakternya adalah karakter yang baik. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karakternya adalah karakter yang baik. Ia tahu bersyukur. Dia berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bayangkan, sudah melewati masa-masa yang sukar, tetap syukur menjadi bahasa kesehariannya. Jadi ingat, dia yakin akan jalan Tuhan adalah jalan damai. Yang kedua, karena karakternya memang adalah karakter yang baik. Yang ketiga, karena motivasinya selalu hanya mau jadi berkat. Ini penting. Ada banyak orang motivasinya mau cari untung. Makanya dalam pemilihan kepala daerah, pilkada, banyak orang rela korbankan segala sesuatunya. Untuk apa? Untuk nantinya dapat keuntungan yang besar. Ini bahaya. Bangsa kita bisa terancam disintegrasi. Kalau apa? Kalau masing-masing motivasinya hanya mau jadi pemimpin, dan repotnya mau jadi pemimpin yang mengeruk duit sebanyak-banyaknya. Ini jahat, saudara-saudara. Sebagai
sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, kenapa Daud bisa sabar, kenapa Daud bisa tenang? Jawabannya cuma satu, karena motivasinya bahwa ia ingin selalu menjadi berkat. Bayangkan ketika dia mengalahkan Goliat, dia tidak berkata supaya seluruh bumi tahu bahwa Daud itu hebat, tapi dia berkata supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah yang hidup. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi yang pertama kenapa Daud bisa sabar menghadapi semuanya, karena dia yakin akan jalan Tuhan adalah jalan damai. Yang kedua, karena karakternya adalah karakter yang baik. Yang ketiga, karena motivasinya selalu mau jadi berkat. Dan yang keempat, karena ia menyerahkan segenap hidupnya pada rencana Tuhan. Tidakkah kita ingat doa Yesus di Taman Getsemani? Biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Belajar serahkan segenap hidup kita pada rencana Tuhan, maka kita tidak akan pernah dikecewakannya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat. Bahkan mereka yang taruh tangan kanan dan di dada, karena mungkin hari-hari ini sedang merasa mau dikudeta, atau sedang mau coba kudeta orang, atau mungkin tidak bisa terima jalan-jalan Tuhan. Hamba doa dalam nama Yesus, ajar kami sabar, tunggu waktu Tuhan, sehingga kami hidup dalam kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ialah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.